Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Bab 36. Kasih sayang. Peter bangun di tengah malam, dia menatap istrinya yang sudah terlelap. Sebelum turun dari ranjang, Peter mengecup pundak Winina dahulu kemudian mengusap perutnya yang masih datar. Saat keluar kamar, Peter berjalan sambil bergumam, asik ada bayi, asik jadi daddy, asik mau penuhin kamar. Kebahagiaan Peter berlipat ganda. Untuk membuktikan rasa syukurnya pada Tuhan, Peter akan membangunkan panti asuhan di beberapa titik beserta dengan rumah ibadah dan juga sekolah untuk mereka. Kini Peter benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Karena tidak mengantuk, Peter duduk di minibar dan meminum alkohol rendah. Sambil melihat-lihat ponselnya menunggu kabar dari Luke. Peter bergumam sendiri. Aku kalah start dari Luke, kenapa dia bisa punya anak? Kemudian dia menjawabnya sendiri juga. Tentu saja karena mereka membuatnya. Peter pikir hidupnya paling sulit saat itu, ternyata ada yang lebih parah yakni Luke. Peter pikir dirinya tidak akan bisa memiliki istri, anak dan hidup normal. Tapi kenyataan mengubah segalanya, dia kini memiliki apa yang diharapkannya. Apa yang bisa aku lakukan untuk Luke? Seharusnya Anda membangunkan saya, Tuan. Astaga, Hans. Kau membuatku kaget. Anda butuh teman. Ya, aku perlu pendapatmu mengenai Luke. Duduklah. Winina mendapat perlakuan sangat spesial dari Peter setelah dia terbukti hamil. Bahkan sekarang Winina tidak bisa ditinggalkan sendirian. Peter menyuruh Eve untuk tetap berada di sampingnya, standby dan tidak meninggalkannya. Dan Winina sedikit merasa risih. Eve, tolong jaga Winina. Jangan tinggalkan dia sendirian, ucap Peter saat dia hendak berangkat. Winina menghela napasnya dan memilih diam. Dia mengantarkan Peter dahulu menuju keluar rumah. Hati-hati di jalan, ucap Winina. Jaga diri ya, awas kalau sampai kerja yang berat-berat. Belajar juga jangan berat-berat, kalau udah pusing mending udahan aja ya. Otak kamu juga perlu istirahat, sayang. Daripada berdebat, Winina memilih untuk mengangguk. Nanti aku pulang agak lambat. Boleh aku ke rumah ayah, Mas? Boleh, jawab Peter sampai dia menyadari sesuatu. Aku pulangnya malam. Gak apa-apa, sama Eve aja berdua ya. Peter terlihat ragu. Kemarin kan gak jadi, sekarang masa gak boleh? Aku kangen sama ayah, kan katanya ibu hamil harus bahagia terus. Mau kapan emang? Jam berapa? Abis makan siang ya? Sama Eve kok. Peter terdiam sejenak untuk menimang pikirannya. Ya, Mas. Ya udah, nanti telpon kalau mau berangkat. Winina mengangguk penuh rasa senang, dia melingkarkan tangannya di leher sang suami kemudian berjinjit dan mencium Peter. Yang mana membuat Peter menyeringai. Jangan sekarang, sayang. Apa sih? Tanya Winina yang melepaskan dekapannya. Membuat Peter gemas dan mencubit pipi istrinya. Sebelum berangkat, Peter mengelus perut istrinya dahulu. Dedi berangkat dulu ya. Dedi? Tanya Winina. Iya, Dedi. Mas lihat dong muka aku muka kampung, masa Momi dipanggilnya. Kamu cantik, siapa yang ngangka kamu dari kampung? Lagian dari kampung bukan berarti jelek, sayang. Winina terdiam, membuat Peter sadar. Baiklah, maunya apa? Emak? Bapak? Kok emak bapak sih? Abah? Enggak gitu juga. Maunya apa ayo bilang. Yang biasa aja, mama sama papa. Emang gak bisa? Tanya Winina malu-malu. Gak mau emak sama abah nih. Winina mengerutkan keningnya. Mas bosen rumah tangga kita adem ayem ya.
Peter menyetir menuju ke kantornya, dan saat dalam perjalanan dia melihat mobil yang tidak asing. Ternyata itu David, yang mana membuat Peter memilih menepi untuk masuk ke dalam restoran dan menuju sahabatnya yang sedang sarapan. "David," ucap Peter menyapa. David mengadahkan kepalanya, dia terlihat frustasi melihat kedatangan Peter. "Kenapa kau? Memang apa yang kau harapkan?" tanya Peter sembari duduk di depan sahabatnya itu. "Kenapa kau terlihat kehilangan nyawa?" "Aku bangun kesiangan," gumam David. "Dan membuat Ares juga Athena ke sekolah telat. Memangnya tidak diantar oleh pengasuhnya. Ares tidur denganku, aku mengunci pintu dari dalam sehingga susah bangun. Athena sangat kesal padaku." Sembari mendengarkan cerita David, Peter memesan makanan. "Beri aku pancake coklat dan susu murni." "Kau belum sarapan?" "Sudah. Kenapa memesan lagi?" tanya David. "Aku harus sehat." "Susu? Kau serius?" "Aku harus selalu sehat. Kau sudah mendengar kabarnya?" "Apa?" "Istriku hamil." "Selamat," ucap David dengan masih malas. "Maaf, aku sedang memikirkan Athena." Marahnya melebihi Lily, dia itu anak perfeksionis, tidak ingin terlambat. Berbeda dengan Ares. "Well, mereka gambaranmu dan juga istrimu." "Kau benar, dua anak sudah membuatku cukup pusing." "Kau beri nama anak ketigamu?" tanya Peter membahas hal itu. Membuat mata David dan sahabatnya itu beradu, dia mengangguk. "Namanya Alea." "Surga?" tanya Peter yang mengetahui makna dari nama bayi ketiga David yang telah meninggal. "Ya, aku harap dia berada di sana." Kejadian itu membuatku sedikit trauma, tapi Lily ingin memiliki anak lagi. "Aku memintanya menunda sampai setidaknya anak-anak berusia belasan tahun." Peter mengangguk paham, dia mulai menyantap makanannya yang sudah datang. "Aku ingin melihat bayi Luke. Namanya Lukas, kau tahu?" "Ya, dia menyembunyikan bayinya dan juga wanita itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Luke bilang dia tidak akan menghadiri pernikahannya dan akan membuat kekacauan. Dan saat mereka sedang berbagi cerita, ponsel Peter tiba-tiba bordering menandakan ada notifikasi masuk. Itu pesan dari Hans, yang berisi link berita. Peter menekannya, dia terkejut melihat isi dari berita itu. "Ada apa?" tanya David. "Dia menikah, Luke dan Medina menikah." Kenapa anak itu bicara berlawanan dengan apa yang dikatakannya? Lalu bagaimana nasib Rara dan anaknya? Apalagi Rara belum sadar bukan? Dia koma. Apa Luke seterese? David dengan santainya memasukkan pancake ke dalam mulutnya. "Kenapa kau begitu santai?" "Aku tidak terkejut, Medina itu ular. Dia sangat licik, jadi akan melakukan apapun demi bisa menikah dengan Luke. Siang ini Winina akan ke rumah orang tuanya, dia sangat bahagia." Diantar oleh Eve, Winina memegang perutnya yang masih datar. "Eve, bisakah kita berhenti dulu di pasar tradisional di kampungku?" Eve sedikit terkejut, dia tahu tempat itu ramai. "Anda ingin membeli sesuatu?" "Ada jajanan pasar yang disukai ayahku, kita akan ke sana mencarinya." "Oh, biar saya yang mencari. Ini pasar satu desa, tidak terlalu ramai. Jaraknya dari rumah juga hanya 1 kilometer." "Baiklah, kita akan ke sana, Nyonya." Winina tersenyum senang. Dan saat dalam perjalanan, mereka berhenti sesuai keinginan Winina. Di pasar, Winina diikuti oleh Eve. Dan hal itu menarik perhatian yang sangat jelas, mengingat Eve memakai pakaian jas sebagaimana bodyguard formal. Dan Lily memakai gaun sederhana, namun terlihat sangat mahal. Apalagi ditunjang dengan wajah Winina yang sangat cantik juga putih. Bahkan penjual yang didatangi Winina bertanya,
Mau beli apa, Nyonya besar? Bo, ini saya Winina. Ah, sekarang kan sudah beda level lagi. Malu masa panggil nama? Gak apa-apa, Mbok. Dan begitulah interaksi mereka yang terlihat begitu menghormati Winina. Setelah membeli beberapa makanan, mereka melanjutkan. Hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai di rumah orang tuanya. Dan saat Winina turun dari mobil, Winina melihat kerumunan ibu-ibu sedang membeli sayuran di penjual keliling. Melihat Winina, awalnya mereka tersenyum ramah. Dan saat Winina membalikan badannya, dia mendengar percakapan dari mereka yang berisi. Itu tuh orang kaya baru, saudara sendiri dipenjarain. Ngeri ya, Bu. Saya jadi jaga jarak sama keluarganya, takut apa-apa kena hukuman. Orang kaya baru emang beda ya. Amit-amit, semoga hal itu dijauhkan dari kita. Ngeri. Pantesan aja jalan sana sepi. Boro-boro lewat depan rumahnya, kalau bapaknya si Winina keluar aja, pada minggat warga. Takut salah ngomong, lagian bergaul sama orang gak punya hati buat apa. Winina meremas rok gaunnya mendengar hal itu, dia menahan air matanya. Apalagi terdengar kata berulang yang mengatakan, orang kaya baru gak punya hati. Amit-amit. Wow, ini luar biasa. Ucap Peter melihat kembali sebuah berita yang mengabarkan kalau pernikahan antara seorang pewaris tunggal Russell Ing, dan seorang supermodel berlangsung. Mata Peter bahkan melotot melihat bagaimana keduanya tersenyum ke arah kamera. Membuat Peter lagi-lagi menghela napas dalam. Karena penasaran, Peter memilih menghubungi Dev, pengacara pribadi Luke untuk mengetahui kebenarannya. Peter mengetahui bagaimana rasanya dipaksakan kehendak, dan dia sangat ingin membantu Luke, apalagi mengetahui kalau Luke kini memiliki seorang putra. Halo, Dev. Ya, Tuan. Apa itu benar? Luke menikahi siluman ular itu. Dari arah sana terdengar suara Dev yang bergegas pergi dari kebisingan menuju tempat yang lebih sepi. Dev. Mereka berdua melakukan perjanjian. Perjanjian semacam apa? Medina memiliki rekaman percakapan Tuan Luke yang bisa saja membuat Tuan Nobles kembali melakukan percobaan bunuh diri. Jadi keduanya melakukan kesepakatan untuk menikah. Mereka tidak benar-benar menikah bukan? Hanya menikah di atas dokumen, bukan di hadapan Tuhan. Apa Luke butuh bantuan? Secara pribadi, saya yakin jika dia butuh bantuan. Tapi dia mengatakan kepada saya untuk tidak melibatkan siapapun, termasuk kalian berdua. Hal itu membuat Peter bergumam, pantas saja David tidak memberikan ekspresi. Kemudian dia melanjutkan, jika kau butuh bantuan, hubungi aku. Baik, Tuan. Peter menutup telepon dan hendak makan siang, dia keluar ruangan sambil menelpon Hans. Ayo makan bersama. Hanya dengan kalimat itu pun, Hans sudah paham. Beberapa lama Peter menunggu di parkiran, sampai Hans datang dan masuk ke dalam mobil. Kau tidak sopan membuat majikanmu menunggu. Hans terlihat diam sejenak saat hendak mengemudi. Tunggu, haruskah saya berhenti mengurusi proyek wahan air itu? Yang mana membuat Peter tertawa. Kenapa kau pemarah sekali? Ada satu proyek yang sedang dilakukan oleh Peter, bekerja sama dengan perusahaan air dan juga taman permainan. Dia ingin menyuguhkan taman wisata air yang belum pernah ada sebelumnya. Tentu saja dengan memperkenalkan kapal pesiarnya. Dan taman itu akan berada di 509 pantai dan 504 laut. Ketika mobil mulai melaju, Peter mulai merasakan dadanya tidak nyaman. Dan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, hanya saja Peter tidak mengatakannya pada siapapun. Aku rasa ada yang salah dengan diriku, gumamnya begitu. Ini mau gak? Nah. Tanya Rina saat menawarkan makanan pada Winina.
Dia terlihat sangat senang karena Winina datang dengan membawa banyak makanan dan juga barang bawaan. Apalagi kini rumah Rina dan ayahnya Winina sudah benar-benar selesai, membuatnya terlihat sangat mewah dan megah. Nah, ini mau gak? Winina yang masih mengupas kentang itu melamun, mengingat apa yang dikatakan para tetangga. Memang benar, mereka seolah enggan mendekat karena takut. Tidak lupa cemoohan yang mereka katakan tentang kekejaman Winina. Nah, iya, Bu. Mau pakai ini gak pecelnya? Daun imba tadi ibu yang ambil. Winina hanya mengangguk. Winina mau lihat ayah dulu. Masih tidur kali, ucap Rina memberi peringatan agar kepergian Winina tidak sia-sia. Tapi Winina tidak mendengarkan, dia pergi ke kamar ayahnya. Dan dia masih tertidur di sana. Sejak kedatangan Winina, ayahnya memang sedang tidur siang. Winina menghela napas dan memilih keluar lewat pintu belakang. Di sanalah dia melihat Kak Yumna sedang mengangkat jemuran di halaman belakangnya. Karena hanya terhalang pagar setinggi lutut, membuat Winina mendekat. Kak Yumna. Hei, gimana kabar, kakak? Wanita itu menengok. Winina. Baik, nah, ucapnya dengan senyuman yang sama dengan para warga yang melihatnya. Baru datang ya. Kakak masuk dulu ya. Kakak berpikiran sama ya kayak orang-orang itu. Hal itu membuat Kak Yumna berhenti melangkah dan membalikan badannya, kemudian berucap, kakak gak ada niatan buruk, tapi jaga jarak, ada hal baik untuk warga dan keluarga kamu. Bersambung.